Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Kalau teman-teman nonton video ini artinya flagship terbarunya Samsung udah resmi dirilis. Kalau teman-teman nyari tentang S25 Ultra itu videonya ada di yang satu lagi, Faham yang bawain karena dia langsung liputan ke Amerika. Kalau gua tetap di Jakarta aja, gua kebagian icip-icip S25 dan S25 Plus. Sebagus apa handphone ini? Yuk mari kita bahas tipis-tipis. Oke, yang pertama kita ngomongin soal penampakannya, soal desainnya. Di antara S25 Plus dan yang biasa, ya tentu aja kalau gue pribadi gue lebih suka yang compact ya. Karena ini enak di tangan, enak dikantongin. Tapi kalau butuh layar yang lebih gede mendekati yang ultranya, tapi harganya di bawahnya ya otomatis pilihannya yang S25 Plus. Nah ini ngomong-ngomong ya, mungkin sebagian orang bilang kalau desainnya ini nggak terlalu beda jauh. Gua setuju ya, memang masih termasuk mirip-mirip. Tapi ada perubahan kecil ya, kayak dulu di seri Fold. Ya ini perubahannya ada di lensa kameranya yang sekarang dibikin lebih bold dengan pinggiran itu berwarna gelap. Yang mana ini memberikan sentuhan handphone ini terlihat lebih sangar, lebih meyakinkan dan juga lebih mewah. Dan pilihan warnanya ini serius, lucu-lucu ya. Cute banget, ini salah satu pilihan warna favorit gua nih yang gue pegang. Untuk material bodinya sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Untuk dimensinya juga dibanding yang S24 series ya juga nggak beda jauh. Yang ini memang sedikit aja lebih tipis dan juga sedikit lebih ringan ya, sekitar 6-7 gram lebih enteng. Untuk IP rating ya dia masih sama di IP68. Terus juga untuk perlindungannya, nah layarnya dia udah pakai Gorilla Glass Armor generasi kedua. Nah, selain desain sebenarnya yang juga lebih menarik adalah softwarenya, karena disinilah Samsung memberikan peningkatan yang bisa dibilang lumayan signifikan. Nah, perbedaannya apa? Yang pertama, ini katanya adalah handphone Samsung resmi pertama yang pakai One UI versi 7, yang mana ini juga dapat upgrade software itu sampai dengan 7 tahun, termasuk security patch-nya juga sama sampai dengan 7 tahun. Nah, selain versi UI-nya yang paling update, kita juga bisa dapetin ada peningkatan di AI-nya. Total nih ada sekitar 20-an AI. Di sini pokoknya yang paling lengkap dan yang menarik terintegrasi juga dengan Gemini Live. Misalnya kayak kita lagi nonton video YouTube, nah ya kita bisa minta si AI ini buat ngasih tahu summary dari video itu. Terus juga misalkan kayak kita foto bahan-bahan makanan gitu ya. Terus kita bisa minta rekomendasi ataupun resep dari masakan yang bisa kita buat dari bahan-bahan makanan tadi. Ataupun kalau misalkan ya kita lagi motret ada poster misalkan. Nah poster itu ada informasi lari, misalkan agenda lari, ada tempatnya. Kita bisa langsung tambahin ke kalender kita dan juga kita bisa minta direction arahnya atau penunjuk petanya ya buat datang ke acara tersebut. Ini benar-benar memudahkan kita. Terus juga yang gak kalah menarik ada fitur Now Bar dan juga Now Brief. Now Bar itu kita bisa munculin kayak shortcut ya, ada di lock screen di bawah, di tengah. Misalkan kayak kita lagi buka Maps, penunjuk arah bisa tampil di situ. Atau live score dari pertandingan olahraga. Atau mungkin kedepannya juga bisa ya, mungkin diintegrasikan dengan kayak aplikasi Gojek ya. Misalkan drivernya udah nyampe mana, kayak gitu. Terus juga untuk fitur Now Brief, itu jadi setiap pagi kita akan mendapatkan kayak rangkuman. Misalkan kita pakai Samsung Wearable ya, pakai cincin, kita akan dapat rangkuman kesehatan, data tidur kita, terus juga aktivitas kita, agenda kita di hari itu bakal apa aja, direkomendasiin juga musik yang bisa kita dengerin sesuai dengan mood kita. Intinya kita bisa dapat rekomendasi untuk mengerjakan sesuatu di hari tersebut. Tentunya setelah kita login di HP-nya. Selanjutnya kita bahas sedikit aja ya soal spesifikasinya. Nah, untuk tahun ini semua seri Galaxy S25 maupun yang Ultra, yang biasa dan juga yang Plus itu kebagian pakai Snapdragon 8 Elite for Galaxy, yang mana tentunya ini favorit kita semua. Dia sudah mendukung ray tracing juga buat main game. Pokoknya intinya lebih optimal. Terus juga sistem pendinginnya ini juga yang gak kalah penting ya. Kalau di S25 Ultra itu ada pendinginnya vapor chamber lebih besar 40%, sementara untuk yang versi biasa dan versi plus itu vapor chambernya meningkat sekitar 15% lebih gede, yang artinya pendinginan lebih bagus, potensi overheat semakin minim.
Nah untuk kapasitas baterainya ini tidak ada perubahan. Untuk S25 yang biasa ini 4000 mAh. Untuk S25 yang Plus baterainya 4900 mAh. Dan untuk kapasitasnya, RAM-nya, nah ini menarik ya. Tidak ada lagi versi 8GB, jadi semuanya rata 12GB. Dan pilihan storage-nya ada 256GB, 512GB. Lalu untuk layarnya nih S25 yang biasa ini 6,2 inci dengan resolusinya Full HD Plus aja. Sementara S25 yang Plus dia resolusinya udah QHD Plus, luas layarnya 6,7 inci dan panelnya dia pakai LTPO, refresh rate-nya 1 sampai dengan up to 120 Hz. Nah gimana dengan kameranya? Ini sama-sama pakai setup triple kamera, pokoknya nggak ada beda ya. Resolusinya yang main kameranya itu 50 megapiksel wide, terus untuk telefotonya 3 kali optical zoom dia pakai 10 megapiksel, terus ada ultra wide-nya di 12 megapiksel, dan untuk kamera depannya buat selfie kita dikasih 12 megapiksel. Nah untuk tampilan UI-nya sebenarnya ya mirip-mirip ya. Di sini bedanya kali ini untuk perekaman video kita bisa merekam 10 bit HDR ataupun video dengan format log ya kalau nantinya kita mau melakukan color grading sendiri. Terus juga yang gak kalah menarik, perekaman videonya dia bisa sampai dengan 8K 30 fps. Sementara untuk kamera depannya perekaman videonya kita bisa pakai 4K 60 fps. Kalau teman-teman nanya gimana hasilnya, ya gue baru nyoba sebentar banget dan ini kan bukan versi yang retail ya, versi resmi. Jadi gue belum bisa kasih kesimpulan kayak gimana, tapi teman-teman bisa nilai sendiri. Yang tentunya ini bukan hasil final ya, bukan hasil yang terakhir, karena gue yakin nanti ketika handphone ini dirilis pasti akan ada update terbaru untuk memperbaiki semua software termasuk juga kameranya. Oke, ini gue coba merekam dengan S25 yang biasa ya, yang varian basic, dengan kamera utamanya di resolusi 4K 60. Ini dari viewfinder kelihatannya smooth dengan dynamic range-nya yang bagus dan kita bisa ganti-ganti lensa. Wah, ini anginnya luar biasa ya. Gue lagi di lantai atas nih, outdoor. Nih lensa ultra wide. 1 kali kita pakai 2 kali digital zoom. Ini pakai 3 kali ganti lensa ya. Telenya ini bisa 10 kali zoom, bisa 12 kali zoom. Oke, kita balik lagi ke 1 kali zoom dan kita juga bisa ganti ke oke tuh ya, kamera depannya juga bisa 4K 60 dengan stabil ya. Kita bisa buat ngevlog ini sih enak ya, tuh kayak gini, mantap. Gak cuma bisa ngerekam dengan video yang resolusinya tinggi, kita juga dikasih nih fitur editor ya, namanya audio eraser. Kalau misalkan kita ngerekam di kondisi yang berisik, ada angin lah, ada orang ngomong, ada noise dan lain-lain ya, itu kita bisa hilangin ya atau kurangin frekuensinya, volume dari kebisingan tersebut. Pokoknya ini memudahkan kita untuk mendapatkan kualitas audio yang lebih optimal. Nah terakhir nih yang teman-teman pasti nungguin ya, info harga. Jadi S25 series ini udah bisa langsung dipesan pre-order sekarang juga. Nanti teman-teman bisa cek linknya di deskripsi ya, gue sediain situ. Dan untuk harganya S25 yang biasa versi 256 itu harganya 14.999 dan yang versi 512 itu harganya 16.999. Terus S25 yang Plus yang 256 ini harganya 17.999 dan yang 512 GB 19.999 juta alias 20 juta. Kalau mungkin kita ingat, kok harganya kayak ada kenaikan ya, naiknya itu 1 juta dibanding versi S24 yang tahun lalu. Jadi kata Samsung memang ada kenaikan karena kan ini juga naik ya, RAM-nya itu udah nggak ada lagi yang versi 8, jadi semuanya versi 12 GB, terus juga ada peningkatan AI dan lain-lain. Jadi ya kayaknya harga tersebut sih katanya sih worth it, tapi bener atau enggak ya kita nanti bisa menilai lewat video reviewnya yang mungkin akan gua atau Fahmi upload beberapa waktu ke depan karena kita mau cobain ini lebih jauh.